siswa-siswi semua. Semoga tetap semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini ya. Selamat datang kembali pada mata pelajaran PAI kelas 8 bab 7, yakni beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Melalui pembelajaran hari ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar, serta meyakini bahwa Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Baiklah adik-adik, kita masuki materi hari ini. Kalian masih ingat tentang pengertian iman di bab 2 pada semester lalu kan? Iman secara bahasa berarti pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Adapun yang dimaksud iman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Tidak ada satu umat pun yang tidak diutus Rasul kepada mereka. Melalui para Nabi dan Rasul itu, manusia dibimbing untuk meyakini keberadaan Allah dan kemudian dapat beribadah kepadanya dengan benar. Perlu diingat ya adik-adik, bahwa seseorang bisa menjadi nabi adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah hanya Allah yang menentukan siapa yang dikehendakinya untuk menjadi nabi dan rasul. Tugas nabi dan rasul dijelaskan di dalam Al-Qur'an, khususnya pada surah Al-Ahzab ayat 45, yang artinya, "Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi." Berdasarkan ayat sebelumnya, ada 4 tugas yang diemban oleh seorang nabi dan rasul. Yang pertama adalah sebagai saksi bagi umatnya. Maksudnya adalah di hari akhir kelak, setiap nabi dan rasul akan menjadi saksi bagi umatnya. Pada waktu itu dapat diketahui siapa yang benar-benar mengikuti Nabi dan Rasul, serta siapa yang hanya mengaku mengikuti Nabi dan Rasul, tapi amal perbuatannya menyelisihi mereka. Bagi seseorang yang telah disaksikan oleh Nabi dan Rasulnya bahwa dia betul-betul telah mengikuti ajaran para Nabi dan Rasul itu, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Tugas yang kedua ialah sebagai pembawa kabar gembira. Kabar gembira ini diberikan oleh Nabi dan Rasul kepada orang-orang yang membenarkan risalah dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Kabar gembira itu berupa informasi bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Tugas yang ketiga adalah sebagai pemberi peringatan. Peringatan diberikan kepada mereka yang mengingkari risalah dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Bagi orang-orang yang ingkar itu diberikan peringatan bahwa mereka akan mendapatkan azab berupa siksa api neraka. Dengan peringatan ini, diharapkan mereka bertaubat dan kembali membenarkan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Tugas yang keempat ialah sebagai juru dakwah. Maksudnya adalah para nabi dan rasul bertugas mengajak umat manusia agar mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membimbing mereka agar beribadah dengan tulus ikhlas. Tujuannya adalah agar manusia akan dipenuhi dengan cahaya keimanan sehingga menyinari jalan yang akan ditempuh agar mereka berbahagia di dunia dan akhirat. Pada dasarnya, tujuan itu mengarah kepada kebaikan dan kebahagiaan umat manusia, baik ketika hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Mukjizat bagi Nabi dan Rasul. Secara bahasa, mukjizat berasal dari kata dalam bahasa Arab ajaza yang berarti melemahkan. Secara istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul sebagai bukti kenabian atau kerasulannya yang bertujuan untuk melemahkan orang yang tidak percaya atau ingkar terhadap para nabi dan rasul Allah. Secara umum, mukjizat dibagi menjadi 2 macam. Pertama, mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan lokal.
Contoh mukjizat yang pertama ini misalnya mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul terdahulu seperti perahu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tidak terbakar api, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa, dan lain sebagainya. Mukjizat-mukjizat tersebut dapat disaksikan dan dijangkau langsung lewat indera oleh masyarakat tempat para nabi dan rasul itu menyampaikan risalahnya. Kedua, mukjizat yang bersifat non-materi, logis, dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya mulai semenjak diturunkannya Al-Quran sampai akhir zaman. Bagi siapapun yang mempelajari dan memahami Al-Quran dengan benar, ia akan mendapatkan bukti kebenaran kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Setelah menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul tadi, apakah adik-adik masih ingat 25 Nabi dan Rasul Allah? Jika ingat, silakan berkomentar ya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Kita bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.